tergantung kan. Kalau memang sengaja kamu bikin begini, kan ketemunya kan kalau kamu dipaksa begini. Nah, kalau saya begini, ini kemungkinan emang tergantung di lapangan kayak apa. Dan rata-rata itu juga orang tak temuin itu satu-satu begini. Oh ini misleman angular, no ini misleman offset. Maksudnya yang spektrum yang muncul itu 1 dan 2 kali murni gitu. 2 kalinya lebih tinggi dari 1 kali. Jarang sih aku nemuin begitu. Rata-rata 1, 2, 3, 4, 5 yang keluar. Dan vibrasinya nilainya agak tinggi yang tak temuin. Itu bisa jadi misleman. Jadi ketemunya misleman campuran. Rata-rata yang tak temuin banyaknya begitu. Jadi nggak cuman begini, tapi gini dan begini gitu. Yang tak temuin banyak nemuin begini. Artinya yang keluar itu malah bukan yang di primbon. Yang primbon itu ya kebanyakan kalau misalnya campuran itu 1, 2, 3, 4 gitu. Terus nilainya agak tinggi. Nanti agak bingung dengan rotating looseness. Rotating looseness itu kan under di bracketnya rumahnya. Itu yang muncul juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu yang muncul. Nanti sama juga kalau mislemen campuran juga 1, 2, 3, 4, 5. Yang bedain apa? Kalau rotating looseness biasanya itu nilai amplitudenya itu lebih rendah. Umpamanya ini amplitudenya 10. Kalau rotating looseness itu cuma di sini, cuma 1 ini. Levelnya 1 atau 2 gitu. Nanti 1, 2, 3, 4 ini tingginya segini. Rata ya? Apa enggak rata sama. Enggak rata. Kalau rotating looseness sih rata-rata 1-nya agak tinggi, 2-nya agak rendah, banyak gitu. 1, 2, 3 kan ya sama. Cuman di sini kecil, amplitudenya di sini kecil. Kalau mislemen campuran gede banget. 1, 2, 2-nya tinggi, 3, 4, 5 itu tinggi semua. Nilainya di sini juga tinggi, amplitudenya. Itu pasti bedain terus di visual di sini beda banget. Kalau looseness apa rotating looseness ya apa kalau mislemen begini ratanya duduk gitu. Duduk gitu. Karena hentakan dari kopi dan kaki. Sap. Ini tadi yang 2 kali ya. Ini paham belum? Terutama dasarnya aja dulu ya. Soalnya nanti random di lapangan. Loh nanti 1 kalinya 2 kalinya kok begini Pak, di vertikal kok enggak seperti ini, kok ininya kok enggak begini. Nah barangkali mungkin ya angulernya enggak seperti murni begini, enggak murni begini, bisa jadi agak campuran. Jadi kalau seandainya lagi orbitin enggak seperti angka 8, ini beda. Tapi visualisasi itu loh, 2 kalinya itu dari mana? Ini nih, paham kan ini tadi? Terus apa lagi nih? Kalau aku bilang di sini ada harmonik sama periodik di sini, kamu soalnya belum ngambil data ya. Padahal ini penting juga sebenarnya. Mana ya? Mana ya periodik? Oh iya periodik ya. Ini tadi yang contohnya, contohnya di luka ini berarti spektrumnya yang muncul single gitu. Tapi bedanya dengan harmonik apa sih? Harmonik itu apa namanya? Kelipatan. Secara bahasa gampangnya kelipatan. Seumpama 1, 2, 3, 4 yang muncul di spektrum itu berarti harmonik 1 kali. Ya. Kalau seandainya yang muncul itu di spektrum itu 2, 4, 6 itu berarti harmonik 2 kali. Kalau seandainya yang muncul di spektrum itu 1,3 terus 2,6 terus 3, selanjutnya kelipatannya 1,3 berarti harmonik 3,3 kalinya gitu. Itu harmonik. Nah, visualisasinya kayak apa? Ini ngomong tadi kan motion imaging gitu. Ya ini sebenarnya agak dalam sih visualisasi. Tapi kalau pengen tahu ya, mungkin kalau enggak ya istirahat dulu aja.
Ini contohnya harmonik mana? Ini harmonik. Harmonik 1 kali 2 kali itu di spektrum modelnya harmonik itu kan rotating lossless ya. Nah, rotating losslessnya sudah mengindikasi bearing defect, Pak. Belum tentu no, bos. Ya belum tentu. Maksudnya di spektrummu itu muncul bearing defect nggak, gitu kan? Gitu kan? Beberapa kali kita rekomendasi ganti bearing gitu kan, ganti bearing. Duh, mas ini nggak rusak bearingnya, cuma overboost. Di sini overboost ini. Ngomongnya overboost kan? Ya. Clearance apa? Overclearance itu kan Ya, overboost ya. ngomongnya. Sama, masih masuk, Pak. Ini belum, ini nggak perlu dipakai tracker, udah gampang dilepas gitu kan. Nah itu ganti bearing lagi, ya tetap aja keluar. Ganti bearing baru tetap aja keluar, padahal bearingnya baru. Berarti nggak ada frekuensi bearing kan seharusnya. Oh itu ada, barangkali lah itu ada. Itu nilainya rendah banget, itu kamu detail terlalu ngoyo lah. Seumpama nih frekuensi bearingnya itu cuma 0,09, 0,05 lah. Itu tetap ada, frekuensi bearingnya tetap ada, cuma nilainya rendah banget, terlalu detail. Mungkin kalau di sini kasusnya lebih dominan yang itu rotating lossless. Ini lihat, emang di sini ada random untuk bukitnya di sini. Nah ini bisa jadi emang kerusakan bearing gitu. Nah, kerusakan bearingnya itu kalau bearing rusak itu nanti aja lah. Ya. Ini aja dulu. Yang penting kalau rotating lossless itu begini, kalau keluarnya si spektrum kan 1, 2 harmonik, ini penjelasan emang harmonik 1 kali seperti ini. Rotating lossless. Kalau ini emang kok aku nyebutnya analisa dasar ya, padahal imaging ini ya bukan dasar sebenarnya. Dan ini penyampaian kemarin di PGD sih. Ini contoh gampang nih tak ini ya. Kalau 1 kali kan tadi ini ya. Ini memahami harmonic motion semua ya ini ya. Motion, bayangin ya. Kok bisa keluar? Ini fan-nya ada berapa nih? Seandainya 3 ya. Fan-nya seandainya 3 ini. Fan-nya ada 3. Pergerakan atau motion harmoniknya gimana sih biar keluar? Kalau harmonik 3 berarti kan 3, 6, 9, 12 itu ya. Itu harmonik 3 kali. Nah, membayangkan 3 kalinya kok bisa keluar harmonik itu kayak apa Pak? Nah ini kita bayangin nih, ada fan jumlahnya 3, satunya ditempatkan seperti ini, ada badapan begini. Yang satunya itu 3 juga fannya, yang satu muter, satunya diam, dipaksa diam. Nanti ini muter, anginnya ke arah sini kan, anginnya ke arah sini dengan posisi seperti ini, anginnya seperti ini. Nanti ketika antar blade-nya ketemu, pas ketemu itu kan ketemu kan pasti 3-3-nya kan ketemu begini, pas ketemu itu. Kalau ada gaya, jadi seandainya itu panjang nih blade-nya panjang, jadi pas ketemu ini deck ini kan anginnya kan ke arah sini, ini kena ini hasilnya begini, iya kan? Iya. Seakan-akan begitu, tapi ini visualisasi aja. Itu 3-3-nya begitu kan? Kan ada 3 Jadi pas ketemu itu seakan-akan begini ya. Nah pas begininya itu kan bareng 3-3-nya bareng. Maka keluarlah 3, 6, 9, 12 tadi di spektrum. Nah maksudnya apa? Ketinggian amplitude tadi berdasarkan gaya yang keluar begini tadi secara bareng, paham nggak itu? Jadi blade-nya ada 3, yang ditahan blade-nya juga 3. Ketika pas bertemu lagi, gini, pas muter itu ketemu berdampingan itu tadi. Itu kalau ada gaya nolak dari anginnya, sound itu kan bareng, nggak cuma 1 blade, 3 blade. Nah 3 tadi
dia harmonic motionnya seperti itu 3, 6, 9, 12. Ini nggak usah dipahami ya, nanti berjalannya waktu nanti juga akan tinggi. Nanti kalau dipompa jumlahnya blade-nya atau diffuser buat ngarahin pressure atau alirannya itu jumlahnya ada. Kalau nempel itu muncul harmonik itu, kalau harmonik itu apa aja dipompa gitu. Nanti ketemunya baik, oh berarti itu ada gesekan pak, jumlahnya 7, nempel semua. Ini semua bentuknya itu leadnya gimana ya, begini tapi ada siripnya ada siripnya 7 semua ya, 7 itu nempel semua begini, nempel gesek 7 semua, itu nanti keluarnya 7, 2, 14, kecuali kalau nempelnya begini, ini yang keluar apa di spektrum 7 kalinya doang, yang 14 nggak ada, artinya satu kali putaran itu 7 kali duduk ada 7 gitu. Beda dengan semuanya nempel semua 7, 14, tapi nilainya kecil amplitudenya. Kalau begini kan 7 kalinya doang nih yang muncul, yang 14 nggak ada. Tapi kalau ini nempel itu nanti 7, 14, ya nanti lama-lama bisa bedain action. Ini kamu belum mengukur banyak ya, maksudnya mengukur kasusnya apa, dibongkar, tahu peralatannya gitu. Nanti lebih dalam membayangkannya. Kalau ini nggak usah dipahami lah ini anggap aja lewat. Kadang juga bingung cara nyampein gimana. Kalau sampai nggak aktif nanya itu aku juga bingung kan. Ini termasuk oil bill, mungkin pernah dengar oil bill ya. Ini nggak usah tak jelasin lah, lihatin aja. Pergerakannya seperti itu tadi. Ada yang ini kalau begitu ada yang di bawah 1 kali tapi tinggi banget gitu. Sampai 7 atau berapa itu. Motionnya kayak apa sih? Bayanginnya pergerakannya kayak apa? Itu coba dipahami di sini, jadi nanti ketahuan sumbernya dari mana kemungkinan. Itu artinya ini di gambar atau divisualisasi. Kalau di sini contoh ininya basing atau bearing pump overkill. Piping stress ini banyak juga. Piping stress. Kalau dia tentang apa ini? Nah ini tadi udah kemarin pesan kan 1, 2 coba membayangkan kan. Sekarang tak balikin lagi, kalau emang udah agak paham ya cari kasus lain atau kita istirahat atau kita ke lapangan gitu. Istirahat. Terkait jadinya nih. Ya. Kan kita sebenarnya pakai katanya ada CF cross faktornya. Nah, cross faktor tinggi biasanya kan mengindikasikan kerusakan di bearing gitu ya. Atau mungkin paling enggak kita biasanya ngelihat sekilas adalah banyaknya rumput-rumput gitu ya. Nah, satunya juga. Apakah dengan nilai cost faktor kemudian rumput itu sudah cukup kita menjudge bahwasanya pasti bearingnya ini masalah tanpa kita melakukan pengecekan seperti tadi yang Mas Khalid bilang ada BFO seperti itu, atau mungkin yang lainnya yang memastikan lagi terkait bearing gitu. Karena kalau alat vibrasi itu kayak kemarin nih yang Bangka itu kan cost faktornya itu tinggi terus, merah terus ya, bukan gitu. Nah, padahal secara bearing apa sih ya? Mungkin ada masukan. Iya, kalau press factor sebenarnya
deteksi awal untuk pengetahuan yang dasar ya, tapi menurut aku tuh efektif juga. Cuman harus ada batasan-batasan tertentu berdasarkan bearing atau penempatan di situ. Jadi sini aku tak gambarin untuk ini. Ini sinyal raw-nya, waveform, raw waveform. Lihat. Seandainya begini, ini udah terlihat bahwa press faktornya tinggi. Press faktornya tinggi. Nah, nilainya seberapa? Nanti biar mesin yang mengukur, maksudnya sensor yang mengukur berdasarkan si softwarenya yang mengukur lah. Tapi kelihatan kalau ini press faktornya tinggi gitu aja. Nah, press faktor itu ngitungnya dari mana sih berdasarkan gambar ini? Nah, dia itu, nih lihat, press faktor itu sama dengan P to P dibagi RMS. Artinya apa P to P itu? P to P itu di sini bro. Nah, ini. Kalau ini tak anggap nilainya sama loh ya. Ini sama. Nah, ini sama ya. Anggap nilainya sama, overall sama gitu. Nah, RMS ini yang mana? P to P kan ketahuan ini, memang karena P to P ya. P plus min plus, jadi ini P to P lah ini kan. RMS itu berdasarkan counting pembacaan di alat itu adalah ini rata-ratanya, nilai rata-ratanya ini di sini yang kecil ini. Jadi ini nilainya itu adalah P to P ini dibagi RMS. Jadi seandainya ini kecil, nilai CF-nya juga kecil gitu. Begitu aja yang bikin secara logika. Tapi kok kadang emang muncul seperti ini, tapi bukan seperti ini. Muncul press faktornya tinggi, tapi kita nggak mau tahu ini dulu ya. Press faktornya tinggi di bearing pak, ini. Itu biasanya karena apa? Munculnya waveformnya nggak seperti ini ya. Tapi random. Kalau ini artinya apa? Ini dalam satu putaran ini pasti dalam satu putaran. Ini satu putaran. Artinya ada apa? Ada kerusakan. Setiap kali muter mungkin ada kerusakan. Brok gitu. Itu secara press faktornya tinggi. Nanti kalau bearingnya berupa begini, ada yang bearing bambu spherical gitu. Itu frekuensi bearing dan clearance. Mau ngomong frekuensi bearing dan clearance nanti susah bayangin kalau nggak ada ini, ada barangnya. Jadi si bearing kalau nggak pas, walaupun baru, yang bearing bambu itu agak susah emang, kan dia harus benar-benar presisi ya, atas bawah, masangnya juga benar-benar 90 derajat dengan shaftnya. Kalau dia pas masang ternyata bagus, terus penekannya nggak bagus, menekannya kurang ngopi atau gimana yang kencengin itu, bisa aja miring gitu, akhirnya nggak center, nggak 90 derajat dengan shaftnya. Itu bisa bikin seperti ini. Nah, munculnya dari mana? Itu tadi perbedaan pas waktu muter, itu clearance berputarnya si roda-roda tadi. Kalau itu bergerak ini karena berputar tadi, ini tadi press faktor. Padahal itu bearing baru. Hubungannya apa tadi yang aku bilang? Karena itu tadi bearing sama clearance. Clearance itu maksudnya dia pergerakan ini. Tadi rata-rata yang keluar itu seperti ini, press faktornya tinggi ya. Press faktornya tinggi. Tapi bearing baru itu rata-rata yang di bambu ini ada bearing bambu, tahu kan ya?
Ini ada deh. Nah ini ya. Ini kalau biar bisa bayangin sedikit ya. Ini tak ini tak zoom. Ini tirus ya. Yang ini agak kecil, yang ini agak besar. Ini kalau sampai enggak 90 derajat, artinya masangnya ini enggak 90 derajat begini, enggak lurus begini. Begini. Agak bengkong sedikit begini lah. Dia agak ketekan sedikit, akhirnya agak miring sedikit aja. Sedikit. Apa yang terjadi? Beban yang untuk menahan gaya aksial ini kan untuk gaya aksial terutama ya. Ini berbeda di satu sisi yang sini, yang samping dengan sampingnya itu enggak sama bebannya. Oh iya. Bebannya. Kalau ini miring dikit aja. Miring dikit. Bebannya nggak sama. Nah itu kalau pas muter seperti ini, kayak sinyal impact gitu. Ya. Nah, akhirnya kebaca ini tadi perbedaan ini dan ini rata-rata itu akan tinggi. Akhirnya CS-nya tinggi. Rata-rata keluarnya begini. Kalau cuman ball bearing kayaknya jarang tak nemuin gitu. Nanti hubungannya begini sama peak view-nya juga tinggi dan belum tentu rusak juga. Kan ada yang kemarin PGD yang fan ya, khusus fan itu ngomong peak view-nya nggak boleh lebih dari 1 gitu. Nah, pada protes semuanya, Pak, kalau PA fan itu rata-rata ada begini ya, spherical itu pasti tinggi Pak peak view-nya 2, 3 gitu, 3 lah itu, 2, 3 pada protes di grup staff PGD itu di sama Pak Teguh di Jogja kan itu mau dibatasin untuk peak view-nya nggak boleh lebih dari 1. Ya ternyata di lapangan itu walaupun bearing baru 2, 3 itu peak view-nya. Nah karena apa? Ya, seperti ini salah masang bearing dikit aja rata-rata di bearing begini di fan itu kan bearingnya itu spherical. Tapi itu ini Pak, sinkron sama nilai overallnya Pak. Misal CF-nya tinggi tapi overallnya rendah gitu. Kayaknya belum tentu deh. Belum tentu juga. Kalau dia nilainya kecil nih. Ini ya, dia aja kecil nih. RMS-nya semua 5 gitu. 5 dibanding RMS-nya overall-nya 5 dibanding overall-nya 2 gitu. CF-nya bisa aja sama. Ini yang tentuin ini kecil, ini besar gitu. Kan ini perbandingan ini dan ini. Ya, bisa aja beda. Jadi kalau stress faktor tinggi, meskipun bukan kerusakan bearing, tapi selalu ngarah ke bearing gitu ya. Selalu apa? Selalu ngarahnya ke bearing. Sudah stress faktornya tinggi. Belum tentu. Nanti untuk perbandingan, sama lihat untuk ketukan, waveform, untuk membandingkan waveform, atau di light mode untuk spektrum. Kalau bearing rata-rata itu rata-rata peak view dan si stress factor muter kan namanya kerusakan bearing pas muter itu biasanya spektrumnya tetap di situ nilainya agak tinggi ya, begini nih. Ini tempatnya alamatnya dia itu begini karena alamat yang berputar kan tinggi tuh yang tadi ngomong BPI itu kan itu banyak kerusakan begini itu diem di situ. Nah, tapi kalau masalah flow dia kan waduh itu stress faktornya bisa tinggi. Nah itu kalau di live mode itu random itu pindah tempat ya, bukan frekuensinya tetap di situ tapi pindah tempat, geser itu terus bergunung gitu. Itu stress faktornya tinggi. Karena apa kita lihat spektrum ordernya itu stable kalau untuk tadi untuk mengerucutkan masalahnya itu terus nilainya juga terus visualisasi juga terus historinya apa itu gampang lah itu kalau untuk membedakan apakah ini stress factor tinggi karena bearing
atau di luar bearing itu gampang lah itu. Dari suara aja mungkin udah kelihatan sih. Ini oriflash gara-gara kavitasi atau turbulen atau refraktor karena bearing gitu. Bedanya apa mas? Itu Faktor karena kavitasi atau karena bedanya? beda nih. Dan nanti nek sering dengerin pasti beda suaranya. Mungkin biar teman-teman Iya, tahu. yang bearing tadi, yang bearing frekuensinya sama. Frekuensinya pendengaran ini dari visual dulu ya. Visual dulu. Kalau bearing suaranya sama, apa tetap maksudnya gitu. Kalau kavitasi random. Nggak tetap gitu. Karena nggak muter. Kalau yang bearing itu kan muter jadi sama. Suaranya tetap gitu kan. Kalau gara-gara flow itu kan random, nggak teratur. Bisa jadi si bearingnya hancur, bisa jadi. Tapi kan udah parah banget kalau hancur kan nilainya juga pasti panas, mungkin ngejam dan lain-lain kan. Iya. Kalau suara bearing hancur kan begitu itu kan udah berkali innalillahi lah itu maksudnya ngejam itu kan sampai Bentar lagi itu. bentar lagi lah gitu ya. Tapi kalau masih ning itu biasanya kan bearing kering gitu kan, bearing kering gitu. Nanti kalau udah longgar, bearing kering kan kontak metal ke metal, belum ada luka artinya cross faktornya belum tinggi cross faktornya. Tapi kalau ada luka yang tadi ini dilukain kan ketemunya sinyalnya tuing gitu. Nah itu tinggi cross faktornya. Tapi bukan bearing kering. Kalau bearing kering itu tadi bunyinya gitu. Dan itu harmonik rata-rata. Banyak ya yang terus-terusnya di anak di cicing Terus apa nih? Apa lagi? Jenis paling sering kopling, bearing, kavitasi. Bisa misalkan mendengar kopling ya biasanya apa? Kode-kode belakang ini. Apa? Istilahnya bernama kopling ya. Miss Lemon tahu lah berkok gitu. Amin mirip-mirip itu. Miss Lemon kan Sebelumnya mirip satu dua kali. berkopling nggak boleh. Dan memang baik ya. Oh rusak. Nah, Jadi kalau ini udah di lemon lurus gitu ya. Si Anten. memang gitu baik. Udah lurus ya, udah lemon, udah bagus nih. Terus sengaja nih, karetnya kamu bikin getas dari awal udah sengaja isengin orang mekanik itu. Si karetnya kamu kurangin satu gitu, dari tiga karet yang karet kopling yang nempel itu. Kamu kurangin satu atau dua dari tiga itu kamu kurangin dua lah, setengahnya itu posisinya udah lemon sama orang bilang udah bagus nih, lemonnya 0,1 lah Bawah udah 5. bagus. Kamu sengaja ngilangin karet koplingnya dari 3 ke 4 itu jadi setengahnya. Apa yang terjadi di situ? Nanti efeknya ketika muter itu nanti miss lemon efeknya. Walaupun secara lemon awal koplingnya itu udah bagus, efeknya akan kalau ketika diputar akan kebacanya akan miss lemon. Karena apa? Yang pertama dibayangin ya. Jadi si motor ini menyalurkan torsi putar ke pompa. Muter ini, kekuatan muternya pompa, torsi putar ke pompa. Ini disalurkan oleh tiga jauh, kan begini kan, kopling. Bukannya gini. Nah, antar jauh ini ada karetnya kan. Kamu sengaja hilangin. Nah, apa yang terjadi? Anggap aja nih kamu hilangin 2 dari 3.
Artinya yang nempel satu kan. Nah, apa yang terjadi? Ini yang nempel cuma satu doang, yang dua nggak ada. Akhirnya apa? Ketidakseimbangan torsi yang disalurkan. Akhirnya apa? Ini doang nih. Jadi seandainya ini semakin besar, kita visualisasi koplingnya besar banget. Yang nempel di sini doang nih untuk menyalurkan torsi dari motor ke pompa. Apa yang terjadi? Gayanya kan miring ini akhirnya. Satu sisi aja. Satu sisi aja. Ketemunya nanti visualisasinya akan misalignment gitu. Pergerakannya. Iya. Ya masalah enggak? Iya. Ini kan tadi penggambaran lebih besar untuk koplingnya. Kalau ini kan kecil, tapi kan itu Botannya. kenceng banget. Yang nempel cuma satu. Ini enggak ngambang, enggak ada karetnya. Akhirnya yang disalurkan dari motor ini kan enggak tengah, akhirnya minggir. Nah ini itu visualisasinya bentuknya kayak misalnya. Jadi kalau lemnya bagus ya mekanik, ini udah bagus. Udah, buat Tapi masih muncul misalnya cek kopling, Hmm. kopling. Oh. Baut biasanya baut kopling kendor juga sama kan transmisi. Botnya ya. Torsinya Enggak sama. seimbang. Enggak seimbang. Pertama enggak seimbang. Yang apa? Pompa sebelum BBT apa sih namanya? Booster. Nah, booster itu koplingnya modelnya ini apa namanya? Fleksibel. Jadi kayak tuh sama kayak Aven. Bukan plastik, kayak SIM ya, plat kan. Tapi dia ada bautnya tuh. Biasanya ada baut 4 atau 3. Itu sama tuh kalau ada kerusakan di salah satu plat itu menyebabkan torsinya tidak seimbang. Munculnya ya istilahnya. Tapi data elemennya kan bagus. Kayak Aven biasanya pakainya itu. Gak tahu kalau di sini. Kalau teflon yang Oh pakai karet ya? Teflon ya? Jauh berarti ya model kopinya bukan yang IEVN FD itu Pak koplingnya ada Iya. pakai kaprat Pakai apa namanya ya? Juga nggak tahu koplingnya apa namanya Pak? shaft. Iya, yang kopling itu. Kalau kita biasanya kan model kayak kopling ini, tapi dia ini apa ya modelnya kayak housing gitu. Oh, Iya. fluid coupling kan? Fluid coupling. bukan Enggak. bukan kopling itu. Ini beda modelnya itu dia. Nah, nanti saya Modelnya kayak gitu, model teflon gitu. Jadi dia nyambung gini, dia bulat gini dia